hari Minggu ya. Wah, Owen berharap semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Teman-teman, sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa yang dipimpin oleh Kaisen. Hari ini ngasih sehat dan lindungi kami dari mara bahaya dan penyakit. Sekarang kami mau memulai ibadah hari ini. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Kaisen atas doa yang memberkati kita semua. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan pujian-pujian yang semangat dari teman-teman kita ya. Hai teman-teman semua. Nah teman-teman, yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau menyanyikan Jumping to the Light ya. Tentang dunia yaitu Kristus sendiri. Sebab Kristus adalah tentang dunia, kita pun memintai Tuhan menjadi terang dunia, melakukan apa yang baik dan menjauhi kejahatan. Tuhan adalah terang dunia. Dia juga adalah Tuhan yang super keren dan hebat. Yuk kita nyanyikan lagu Super Wonderful God.
untuk semua orang yang percaya sama Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita harus berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Sekarang, teman-teman boleh duduk kembali, persiapkan hati yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. See you next time! Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini Lausa bersama dengan Nana dan juga Dodo. Kita ada di sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, katakan tutup mata, kita berdoa. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Anak-anak, hari ini Lausa sedang piknik bersama dengan Nana dan juga Dodo. Lausa melihat, wow, sungguh indah ciptaan Tuhan. Ada pohon-pohon, ada bunga-bunga, ada rumput-rumput, suara burung. Wow, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sungguh berkuasa menciptakan semuanya itu. Dan bukan cuma itu. Pada waktu Lausa piknik, Lausa juga melihat ada, apa itu? Oh, seekor kelinci yang menemani Lausa piknik. Ada juga seekor ayam yang menemani Lausa piknik. Semua ini adalah ciptaan Tuhan. Dan anak-anak, Tuhan berkuasa untuk menggunakan semua ciptaannya itu sebagai alatnya. Hari ini, Lausa mau bercerita bagaimana Tuhan kita yang berkuasa itu menggunakan semua ciptaannya itu supaya tujuan Tuhan itu bisa terlaksana, bisa tercapai. Yuk, sama-sama kita dengarkan cerita dari Keluaran 7 sampai yang ke-10. Anak-anak, pada waktu itu Musa dan Harun disuruh sama Tuhan untuk datang ke Firaun, raja Mesir. Musa dan Harun berkata kepada Firaun agar Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir, supaya orang Israel itu bisa kembali ke Israel. Tapi anak-anak, Firaun itu tidak mau. Firaun tidak mau mendengar perintah Tuhan. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Firaun itu tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Sehingga Musa membawa
Firaun pergi ke tepi sungai Nil. Musa berkata kepada Firaun, "Firaun, Tuhan memintamu untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, maka akan ada hukuman yang harus kamu pikul, harus ada hukuman yang harus kamu tanggung. Ayo, lakukan perintah Tuhan." Tapi Firaun tetap tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dan anak-anak, apa yang terjadi kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan? Ada hukuman yang harus kita tanggung. Firaun juga, dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Karena itu, Allah memperingatkan Firaun. Apa peringatannya? Ada tulah-tulah yang harus Firaun pikul. Tulah apa? Nah, anak-anak, ini ya, gak usah kasih contoh. Ini adalah air yang biasanya kita minum. Ini pura-puranya air dari sungai Nil. Airnya permulaannya jernih seperti ini, berwarna bening, air sungai Nil. Tapi pada waktu itu, semua air yang ada di sungai Nil itu tiba-tiba berubah. Tidak bening lagi, tapi air itu berubah menjadi darah. Apakah bisa diminum? Tidak bisa. Air itu tidak bisa diminum lagi. Orang Mesir akan kehausan karena tidak punya air. Tapi Firaun tetap tidak mau melakukan firman Tuhan. Dia tetap tidak mau melakukan perintah Allah. Nah, anak-anak, karena air di sungai Nil itu berubah menjadi darah, maka semua ikan yang ada di sungai Nil menjadi mati, gak bisa hidup. Orang-orang di Mesir juga tidak punya ikan lagi, gak punya makanan. Tapi Firaun tetap tidak mau mematuhi perintah Allah. Apa yang terjadi kemudian? Musa berkata kepada Firaun untuk taat kepada perintah Allah. Karena bila tidak, maka akan ada tulah lainnya di Mesir. Yaitu apa? Kalian tahu anak-anak, pada waktu itu di Mesir akan dijumpai banyak kata. Di mana-mana akan ada kata. Kata yang seperti ini. Di rumah penuh dengan kata. Di tempat tidur ada kata. Di meja makan ada kata. Pada waktu membuka kulkas penuh dengan kata. Di mana-mana ada kata. Tapi Firaun tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Firaun tetap tidak mau melakukan firman Tuhan. Sehingga di Mesir itu di mana-mana ada kata. Tapi Firaun tetap tidak mau melakukan perintah Allah. Anak-anak, Allah ingin agar Firaun itu bisa taat kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah ingin agar Firaun belajar taat kepada Tuhan. Kalau Firaun belum taat kepada Tuhan, maka Allah akan mendatangkan lebih banyak tulah lainnya, supaya akhirnya Firaun bisa percaya kepada Tuhan. Karena itu, Allah akan mendatangkan tulah-tulah lainnya di Mesir. Waktu itu, Tuhan mendatangkan banyak nyamuk di Mesir. Di mana-mana nyamuk, di mana-mana nyamuk. Anak-anak pernah digigit nyamuk? Rasanya bagaimana? Gatal,
kita ingin menggaruk. Gak enak. Nyamuk di Mesir bukan cuma satu, tapi banyak. Di mana-mana ada nyamuk, di mana-mana ada nyamuk. Gatal semua. Nah, tapi Firaun tetap tidak mau melakukan perintah Allah. Dan Allah mendatangkan tulah lainnya, yaitu apa? Lalat. Lalat itu apa? Lalat itu binatang kecil yang bisa terbang-terbang. Biasanya datang ke makanan. Nanti makanan kalau habis didatangin sama lalat bisa ada penyakitnya, sehingga perutnya bisa sakit kalau makan makanan itu. Dan di Mesir banyak lalat, sehingga makanannya kotor semua. Bisa-bisa semua sakit perut karena makanannya habis dihinggapi oleh lalat. Nah, Tuhan ingin agar Firaun itu bertobat. Tapi Firaun belum bertobat. Dia masih nggak mau taat. Dia nggak mau menurut perintah Allah. Ingat anak-anak, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bisa melakukan sesuatu. Semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ketika Firaun belum mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mendatangkan tulah yang lain. Yaitu apa tulah berikutnya? Lihat. Di Mesir ada banyak binatang. Ada sapi, ada bebek, ada ayam. Kalian tahu apa yang terjadi dengan binatang-binatang orang Mesir itu? Semuanya mati. Gak ada yang bisa hidup. Kasihan semua binatang itu akhirnya mati. Karena apa? Karena Firaun tidak mau taat kepada perintah Allah. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia gak mau melakukan perintah Allah. Aduh, bagaimana Firaun ini? Tuhan mendatangkan tulah berikutnya. Yaitu apa? Semua tubuh orang Mesir banyak luka yang sangat menyakitkan, perih semuanya. Kasihan, semua jadi sakit. Karena apa? Karena Firaun, dia nggak mau melakukan perintah Allah, sehingga dia harus menanggung hukumannya. Tapi Firaun itu tetap nggak mau melakukan perintah Allah, sehingga Tuhan mendatangkan tulah berikutnya, yaitu apa? Tiba-tiba ada hujan es yang sangat dingin. Di mana-mana hujan es, sehingga tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Semua penuh dengan hujan es. Tapi Firaun tetap nggak mau melakukan perintah Allah. Dan tulah berikutnya, Tuhan mendatangkan belalang. Belalang itu binatang yang juga bisa terbang-terbang. Didatangkan di seluruh Mesir, penuh dengan belalang. Sehingga daun-daun yang seperti ini, sayur-sayur, semua dimakan oleh belalang itu. Gak ada yang bisa tumbuh, semua mati. Orang Mesir jadi nggak punya makanan. Itu hukuman yang harus ditanggung. Tetapi Firaun benar-benar tidak mau melakukan perintah Allah. Anak-anak, Firaun itu ketika ada tulah datang ke Mesir, dia berteriak-teriak, "Hentikan! Hentikan! Aku mau menurut perintah Allah." Tapi ketika tulahnya berhenti, Firaun gak melakukan perintah Allah. Terus seperti itu. Setelah air berubah jadi darah, ada nyamuk, ada katak, ada belalang, ada banyak tulah. Selalu Firaun seperti itu.
Pada waktu ada tulah teriak-teriak, hentikan, hentikan. Tapi ketika berhenti, dihentikan, dia nggak mau melakukan perintah Allah. Dia nggak menepati janjinya. Dan Tuhan tetap mau menyatakan kuasanya. Pada waktu itu tiba-tiba selama 3 hari, rumah-rumah yang ada di Mesir itu menjadi gelap. Nggak ada yang bisa menerangi rumah-rumah orang Mesir. Gelap semuanya. Mereka nggak bisa lihat apa-apa. Tapi ajaibnya, rumah orang Israel tetap terang. Mereka tetap bisa melihat. Tetap ada sinar. Kok bisa seperti itu? Karena Tuhan yang berkuasa membuatnya. Rumah orang Mesir menjadi gelap, sedangkan rumah orang Israel tetap terang. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan bisa membuat itu semua. Jadi ayo, Firaun, lakukan perintah Allah. Firaun, kamu sudah melihat kuasanya yang luar biasa itu. Tuhan bisa mendatangkan sesuatu dan menghentikannya. Ayo, masa kamu terus tidak percaya kepada Tuhan? Tapi Firaun tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Anak-anak, gak usah mau kasih tahu kita semuanya. Kita nggak mau loh seperti Firaun. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Karena itu, kita ini beruntung, kita ini bersyukur menjadi anak Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang terus melindungi, Tuhan yang terus mengasihi kita semuanya. Ayo anak-anak, kalian mau jadi anak yang taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, atau mau menjadi seperti Firaun yang gak taat? Lah usah percaya, kita semua mau jadi anak yang taat kepada Tuhan. Kita akhiri cerita sekolah minggu hari ini, kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, ikutilah usah berdoa. Tuhan Yesus, kami mau percaya dan taat kepada Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kami mau taat kepada-Mu. Terima kasih untuk cerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian coba lihat lembar kerja kalian. Apa yang terjadi dengan rumah-rumah orang Mesir? Gelap, tidak ada sinar, tidak ada terang. Tapi beda dengan orang Israel. Tuhan melindungi, Tuhan memberi terang. Pada waktu itu, bulan tetap bersinar, sehingga rumah orang Israel tetap terang. Dan bintang-bintang juga tetap bersinar, sehingga menyinari rumah orang Israel. Yuk, kalian tambahkan bintang di tengah-tengah kegelapan ini. Sudah ada bulan, tinggal tambahkan bintang-bintang di sini. Kalian bisa menggambar dengan spidol, atau kalian bisa menempel dengan kertas warna-warni membentuk bintang. Kalian hias yang bagus ya. Hasilnya seperti ini. Penuh dengan bintang berkelap-kelip berwarna-warni. Kalian bisa membuat dengan spidol, krayon, atau dengan kertas. Kemudian siapkan lembar kerja yang seperti ini.
Nah, ini adalah gambar ketika Musa dan Harun akan menemui Firaun. Mereka akan meminta Firaun untuk membebaskan orang Israel. Lewat jalan yang mana ya? Ada banyak jalannya. Coba dulu. Mungkin lewat sini. Benar. Atau mungkin bisa lewat jalan yang lain ya, coba. Nggak bisa, yang ini buntu jalannya, bukan lewat sini. Mungkin lewat yang lainnya lagi, yang mana ya? Lewat sini. Oh, iya, ini juga bisa. Kalian pilih salah satu jalan yang benar, sehingga Musa dan Harun bisa sampai ke Firaun. Lalu jalannya diwarna ya. Jalan yang benar kalian warnai. Yang nggak bisa sampai ke Firaun, nggak usah diwarna. Cuman jalan yang benar saja. Kalian kerjakan ya. Sesudah kalian mengerjakan, kalian kumpulkan. Nanti Lause akan kasih poin. Yuk, saatnya kalian untuk mengerjakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Wah, sungguh bersyukur ya. Hari ini kita dapat kembali beribadah. Kita bersyukur bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, mendengar firman Tuhan, mengerjakan aktivitas meskipun masih ada di rumah saja. Kiranya anak-anak tetap semangat, tetap bersukacita ya. Ada 2 pengumuman sebelum Lause mengakhiri ibadah hari ini. Yang pertama, anak-anak tetap semangat dan sukacita ya mengerjakan aktivitas. Kumpulkan kepada guru mentor. Jika anak-anak sudah menyelesaikannya hari Minggu, anak-anak silakan kirim dan akan mendapatkan bonus tambahan 20 poin. Tapi jangan khawatir jika anak-anak mungkin sedang keluar kota, lupa bawa, tidak sempat, capek, atau mungkin sedang sakit, aktivitas tetap bisa diterima sampai dengan hari Rabu. Oke ya, itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, jika papa, mama, anak-anak biasanya datang ke gereja memberikan persembahan, memasukkan uang atau amplop persembahan di kantong persembahan, maka secara online kita tidak bisa melakukannya. Tapi tetap bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada 2 cara. Yang pertama, bisa mengirimkannya lewat rekening BCA atas nama Lani Inawati ya. Yang kedua, scan QRIS GoPay. Nah, ada 2 cara begitu ya. Setiap persembahan yang masuk tentunya akan dikelola dengan baik oleh sekolah minggu dan kembali untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Kiranya setiap persembahan yang masuk boleh menyenangkan hati Tuhan, memberkati pelayanan Tuhan di BCS Surabaya. Nah, anak-anak, Lause titip pengumuman sedikit ya mengenai persembahan ya. Jika anak-anak, mama, papa memberikan persembahan khususnya ke rekening BCA atas nama Lani Inawati, dapat diinformasikan kepada guru mentor sehingga guru mentor bisa memberitahunya kepada bendahara gereja ya. Jadi bisa segera dicatat gitu ya. Baik, itu saja pengumuman dari Lause Lanfa mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita berdiri. Yuk, mana berdirinya? Kita berdiri ya. Kita dengan sikap yang baik, dengan sikap yang hormat, memuji Tuhan, mengembalikan segala pujian, kemuliaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk kita nyanyikan sama-sama, To God be the glory. To God